Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 67. Mereka tidak lagi melihat sawah yang terbentang. Agaknya tanah menjadi sukar digarap karena ketiadaan air. Sehingga yang terbentang di hadapan mereka adalah sebuah hutan perdu. Dengan hati-hati mereka kemudian memasuki hutan perdu yang di sana-sini ditumbuhi gerumbul-gerumbul liar. Ada yang berduri tetapi ada yang sama sekali tidak berdaun, selain batang dan ranting-rantingnya yang mengering. Keduanya masih tetap mengikuti jejak kuda orang tua yang menemui Pangeran Indrasunu di istana Aku Swelatama yang telah terdesak. Namun tiba-tiba keduanya terkejut. Mereka melihat seekor kuda yang tertambat pada sebatang pohon perdu. Gila, desis yang berada di depan, itu kuda yang kita ikuti. Di mana penunggangnya? Namun sebelum kawannya menjawab, terdengar suara justru di belakang mereka, aku di sini. Keduanya dengan serta-merta telah berpaling. Mereka melihat orang yang mereka ikuti berada di sebelah semak-semak yang berdaun rimbun. Gila, geram kedua pengawal itu, kenapa kau berhenti? Aku memang ingin menemui kalian berdua. Heh, apakah kepentinganmu, sehingga kau mengikuti aku sampai sedemikian jauh dari istana aku? Kami harus meyakinkan bahwa kau tidak akan berbuat sesuatu yang dapat merusak tata kehidupan di Pakuan ini, jawab salah seorang dari kedua pengawal yang mengikutinya. Wasi Sambuja yang dengan sengaja menjebak kedua orang yang mengikutinya itu menarik nafas dalam-dalam. Pengawal itu memang cerdik, mereka dapat mencari dalih, kenapa mereka mengikutinya. Namun demikian Wasi Sambuja itu berkata selanjutnya, aku kira bukan itulah yang penting, yang harus kalian lakukan. Apa maksudmu? Bertanya salah seorang pengawal itu. Bukankah kalian mendapat tugas mengikuti aku, sehingga dengan demikian kalian akan dapat mengetahui tempat persembunyian Aku Swelatama? Bertanya Wasi Sambuja. Pertanyaan ini membuat kedua pengawal itu menjadi bingung. Mereka tidak dapat segera menjawab. Bahkan untuk sesaat mereka saling berpandangan. Dalam pada itu, maka Wasi Sambuja pun berkata, Kisanak. Sebaiknya Kisanak mengurangkan saja niat Kisanak. Katakan saja kepada Pangeran Indrasunu bahwa kalian kehilangan jejak, sehingga kalian tidak dapat mengikuti aku sampai ke tempat yang kalian maksud. Persetan, geram salah seorang pengawal itu, kau harus mengatakan, di mana Aku Swelatama itu bersembunyi. Maksud kami memang tidak ingin melakukan kekerasan. Tetapi karena kau telah membuat satu kesalahan yang besar, maka kau harus menebus kesalahanmu dengan perlakuan yang peras dan memaksa. Jika aku tidak bersedia, bertanya Wasi Sambuja. Kau akan menyesal. Kau akan mengalami satu perlakuan yang barangkali tidak akan pernah kau bayangkan, jawab pengawal itu. Kisanak, berkata Wasi Sambuja kemudian, aku memang sudah menduga, bahwa Pangeran Indrasunu akan memerintahkan orang-orangnya untuk mengikuti aku. Pangeran itu sudah menanyakan kepadaku, di mana tempat persembunyian Aku Swelatama. Karena itu, aku sengaja mengambil jalan yang lain, yang dapat menyesatkan arah yang seharusnya kalian tempuh. Gila, geram pengawal itu, kau sudah tua. Seharusnya kau sudah tidak perlu lagi melakukan tindakan yang dapat mencelakaimu. Karena itu, sebelum terlambat, tunjukkan, di mana aku itu bersembunyi. Sebaiknya kalian kembali saja Kisanak, jawab Wasi Sambuja, barangkali itu lebih baik daripada aku membawa kalian ke tempat persembunyian Aku Swelatama. Jika para pengawal aku itu mengetahui bahwa kalian adalah orang-orang Pangeran Indrasunu yang akan mencari tempat persembunyian itu, maka nasib kalian akan mereka tentukan. Omong kosong, geram pengawal itu, kau harus menyebut di mana tempat persembunyian itu. Kemudian aku akan mengikatmu di sini. Jika kau berbohong, maka aku akan datang kembali untuk mengikatmu di belakang kaki kudaku dan menyeretmu di sepanjang hutan perdu ini, sampai kau mengatakan yang sebenarnya. Jika sekali lagi kau berbohong, maka kau akan kami hukum picis di depan istana aku itu. Jangan mengatakan yang mengerikan itu Kisanak, sahut Wasi Sambuja, sebaiknya kalian pulang saja. Katakan bahwa kau kehilangan jejak. Para pengawal itu menjadi marah. Setelah mereka mengikat kuda mereka di pepohonan perdu, maka mereka pun melangkah mendekati orang tua itu. Seorang dari kedua pengawal itu berkata, jangan memaksa kami bertindak kasar Kisanak. Kau sudah tua. Sebaiknya kau pelihara hari-hari tuamu sebaik-baiknya.
Jika kau berterus terang, mungkin aku akan memberimu hadiah yang akan dapat membuatmu gembira. Aku sudah merasa gembira bahwa aku tidak menunjukkan tempat persembunyian aku. Karena itu, jangan memaksa aku melakukan yang tidak aku sukai, jawab Wasi Sambuja. Lalu, sekali lagi aku memperingatkanmu. Kembalilah, dan katakan kepada Pangeran Indrasunu bahwa kalian telah kehilangan jejak. Persetan, kedua pengawal itu menjadi semakin marah. Yang seorang melangkah semakin dekat sambil berkata, jangan banyak bicara. Cepat, katakan di mana aku itu bersembunyi. Baru kemudian kau akan kami ikat. Jika kau berkata sebenarnya kami akan kami lepaskan kemudian. Tetapi jika kau berbohong, maka kau akan kami cincang hidup-hidup. Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah menjawab beberapa kali. Aku mohon kalian dapat mengerti. Jadi kau memaksa kami bertindak kasar, bertanya salah seorang pengawal itu. Bukan maksudku. Aku hanya ingin tetap merahasiakan tempat kedudukan aku itu sekarang. Karena memberitahukannya berarti mengkhianatinya. Dan aku tidak mau berbuat demikian, jawab Wasi Sambuja. Para pengawal itu menjadi sangat marah. Agaknya orang tua itu benar-benar tidak dapat diajak berbicara. Ia berkeras untuk tidak mau menunjukkan di mana aku Swelatama bersembunyi. Karena itu, maka seorang dari para pengawal itu berkata, nampaknya kau memang keras kepala. Aku akan memaksamu berbicara. Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun menganggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang dungu yang tidak tahu diri. Namun sebenarnya lah orang-orang itu tidak sadar dengan siapa mereka berhadapan. Karena itu, maka salah seorang pengawal itu pun kemudian bergeser selangkah, sementara yang lain berkata, cepat katakan. Apakah kau memang ingin mengalami nasib yang sangat buruk? Aku tidak ingin berkhianat. Itu sudah menjadi tekadku, jawab Wasi Sambuja. Seorang dari kedua pengawal itu tidak sabar lagi. Demikian Wasi Sambuja selesai berbicara, maka orang itu pun segera meloncat dengan tangan terayun menghantam kening. Namun Wasi Sambuja tidak membiarkan keningnya disentuh oleh orang itu. Ia pun segera surut selangkah, sehingga dengan demikian maka tangan pengawal itu tidak menyentuhnya. Kemarahan telah mendidih di dadanya. Dengan sigapnya ia meloncat memburu. Tangannya pun terjulur lurus mengarah ke dada. Namun sekali lagi pengawal itu tidak berhasil menyentuh tubuh orang tua itu. Tangannya terayun sejengkal dengan dada orang tua yang memiringkan tubuhnya. Gila, kawannya mengumpat. Tiba-tiba saja ia tidak lagi menahan diri. Dengan kakinya ia meluncur dengan cepatnya menghantam lambung. Tetapi seperti serangan-serangan kawannya, maka kakinya sama sekali tidak mengenai sasarannya. Anak setan, geram pengawal itu, jadi kau benar-benar keras kepala? Kau sangka bahwa apa yang kau lakukan itu dapat mendebarkan jantungku. Kami berdua belum berbuat sebenarnya, karena kami masih berharap kau tidak akan menyerahkan lehermu. Jika kau berkata di mana aku, maka kau akan mendapat kebebasan untuk pergi. Tetapi sudah tentu setelah kami meyakinkan kebenaran kata-katamu itu. Jangan kau ulang. Tidak ada gunanya, jawab Wasi Sambuja. Kemarahan kedua pengawal itu sudah sampai ke puncak ubun-ubunnya. Karena itu, maka keduanya pun segera bersiap. Mereka benar-benar akan membinasakan orang tua yang tidak tahu diri itu, karena mereka sudah tidak dapat mengharap orang itu berbicara. Atau mungkin dengan kekerasan, orang itu akan dapat dipaksa untuk membuka mulutnya menyebut tempat yang mereka cari. Dengan demikian maka kedua orang itu pun segera menyerang dengan serangan beruntun. Mereka masih dipengaruhi oleh anggapan bahwa orang tua itu akan segera dapat mereka kuasai. Namun sebenarnya lah bahwa anggapan mereka itu salah. Betapapun juga mereka berusaha menyentuhnya, tetapi ternyata bahwa keduanya tidak segera dapat berhasil. Anak iblis. Kau kira, kami telah bersungguh-sungguh, pengawal yang seorang berteriak. Wasi Sambuja sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia masih saja meloncat menghindari serangan-serangan yang semakin lama menjadi semakin cepat. Namun akhirnya Wasi Sambuja itu menjadi jemu. Ia tidak mau sekedar menjadi sasaran terus-menerus. Karena itu, maka ia pun kemudian mulai membalas serangan-serangan itu dengan serangan pula. Kedua pengawal itu terkejut, ketika justru serangan orang tua itulah yang telah mengenai dirinya. Pengawal-pengawal itu tidak sempat mengelak ketika tiba-tiba saja serangan orang tua itu menghantam dada mereka, gila, pengawal itu hampir berteriak.
Serangan itu tidak begitu keras. Tetapi bahwa serangan itu telah mengenai dadanya, adalah sangat mengejutkannya. Jangan berteriak terlalu keras, berkata Wasi Sambuja, jika orang-orang di luar hutan perdu ini mendengar, mereka akan berdatangan. Kalian akan ditangkap sebagai penyamun? Kaulah yang akan ditangkap. Orang-orang Padukuhan tidak akan berani menangkap para pengawal Pangeran Indrasunu yang sekarang menguasai Pakuan ini, jawab pengawal itu. Mereka tidak mengenalmu. Mereka tidak akan tahu apa yang kalian katakan tentang Pakuan ini, berkata Wasi Sambuja. Persetan. Apapun juga, kau memang harus mati, geram pengawal itu. Dengan demikian, maka kedua pengawal itu menjadi semakin berhati-hati menghadapi lawannya. Mereka merasa bahwa mereka harus mempergunakan ilmunya menghadapi orang tua itu. Agaknya orang tua itu bukannya orang kebanyakan. Karena itulah, maka keduanya mulai berpencar. Keduanya menghadapi Wasi Sambuja dari arah yang berlawanan. Namun nampaknya Wasi Sambuja masih nampak tenang. Ia tidak menjadi gelisah. Karena sebenarnya lah kedua orang pengawal itu tidak akan dapat berbuat banyak atasnya. Sejenak kemudian kedua orang pengawal itu mulai menyerangnya. Beruntun dari arah yang berlawanan. Keduanya telah mengerahkan segenap ilmu mereka masing-masing. Tetapi sebenarnya lah yang mereka hadapi adalah orang tua yang berilmu tinggi. Dalam pertempuran yang semakin cepat, maka tangan orang tua itu semakin sering menyentuh mereka. Nampaknya hanya sentuhan-sentuhan yang tidak bermaksud menyakiti. Namun yang justru paling sakit adalah hati kedua pengawal itu. Seolah-olah orang tua itu telah dengan sengaja mempermainkan mereka berdua. Karena itu, maka tidak ada pertimbangan lain lagi bagi kedua orang pengawal itu. Karena Wasi Sambuja tidak dapat mereka paksa untuk berbicara, maka satu-satunya kemungkinan yang paling baik dapat mereka lakukan adalah membinasakannya dan melaporkan kepada Pangeran Indrasunu bahwa orang tua itu telah melawan mereka. Hampir berbareng kedua orang pengawal itu telah menggenggam pedang. Dengan senjata masing-masing maka keduanya siap untuk benar-benar membunuh orang tua itu. Sejenak kemudian, maka keduanya telah menyerang dengan ujung senjata. Keduanya sudah tidak mempunyai pertimbangan lain, sehingga karena itu, maka mereka pun telah menyerang dengan dahsyatnya. Tetapi mereka tidak banyak mempunyai kesempatan. Meskipun mereka berdua melawan seorang yang sudah kelihatan terlalu tua untuk berkelahi, namun keduanya masih tetap tidak berdaya. Orang tua yang kemudian mengurai seutas tali pada ikat pinggangnya, benar-benar telah membingungkan. Dengan tali yang digantungi dengan bandul kecil di ujungnya, orang tua itu melawan dua buah pedang di tangan dua orang pengawal yang garang. Namun kedua pengawal itu sama sekali tidak berdaya. Ketika ujung tali itu menyentuh tubuh mereka, terasa betapa perasaan sakit sudah menghentak kulit dan tulang mereka. Anak iblis, geram salah seorang pengawal itu. Sudahlah, desis Wasi Sambuja, kembalilah, jangan ikuti aku lagi. Karena betapapun seseorang berusaha menahan diri, namun pada suatu saat, ia akan dapat kehilangan kesabaran. Demikian pula dengan aku. Jika aku sudah kehilangan kesabaran, maka kalian tidak akan dapat kembali kepada anak istri kalian. Bukan saja kalian tidak dapat melaksanakan tugas kalian dengan baik, tetapi kalian akan mengorbankan nyawa kalian tanpa arti. Kedua pengawal itu mengeram. Tetapi, dalam pertempuran selanjutnya, semakin nyata bahwa kedua pengawal itu tidak dapat berbuat banyak. Meskipun demikian kemarahan mereka telah menutup kenyataan yang mereka hadapi itu. Rasa-rasanya keduanya masih saja belum melihat kenyataan bahwa keduanya tidak akan dapat menghadapi orang tua itu, betapapun mereka mengerahkan segenap kemampuan dan ilmunya. Bahkan semakin lama mereka menjadi semakin terdesak. Tali lunak yang berada di tangan orang tua itu semakin sering menyentuh tubuh mereka. Sebuah bandul baja yang tidak terlalu besar yang terdapat di ujung tali itu setiap kali terasa menyengat bagaikan memecahkan tulang. Namun kedua orang pengawal itu masih saja selalu mengumpat-umpat. Pedang mereka menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Namun satu kenyataan tidak akan dapat mereka ingkari, meskipun kemarahan mereka membakar jantung, namun pedang mereka sama sekali tidak dapat menyentuh orang tua itu. Justru bandul kecil di ujung tali orang tua itulah yang telah menyakiti mereka. Sentuhan bandul kecil itu semakin lama terasa semakin sakit di tubuh mereka. Dengan demikian kedua orang pengawal itu telah menghentakkan sisa kekuatan mereka yang terakhir. Kelelahan mulai mencengkam tubuh mereka, sementara nafas mereka telah memburu di lubang hidung.
Tetapi tidak segores pun ujung pedang mereka dapat melukai orang yang akan mereka bunuh itu. Bahkan ketika bandul kecil itu semakin sering mengenai tubuh mereka, bahkan pundak dan lengan mereka, terasa tangan mereka menjadi seolah-olah semakin lemah. Perasaan sakit yang menyengat tidak lagi dapat mereka abaikan, sehingga akhirnya, kedua orang pengawal itu telah kehilangan sebagian besar dari tenaganya. "Aku masih memberi kesempatan kepada kalian," berkata Wasi Sambuja. Loncat menghindari serangan-serangan yang semakin lama menjadi semakin cepat. Kedua pengawal itu menggeram. Salah seorang dari mereka pun berteriak, "Aku bunuh kau iblis." Namun kata-katanya bagaikan patah di kerongkongan. Bandul baja yang tidak begitu besar itu telah menyambar dadanya, sehingga terdengar orang itu mengeluh tertahan. "Jangan terlalu sombong anak-anak," desis orang tua itu, "aku sudah menahan perasaan sejak aku mengetahui bahwa kalian mengikuti aku. Jika kalian keras kepala, aku pecahkan kepala kalian yang keras itu dengan bandul kecil ini, bagaimanapun juga, peringatan orang tua itu tidak lagi dapat mereka abaikan." Ketika kelelahan telah semakin mencengkam, dan perasaan sakit yang menjalar ke seluruh tubuh. Karena itu, maka semakin lama perlawanan mereka pun menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya, bandul kecil yang tidak terelakkan telah sekali lagi menghantam dada salah seorang dari kedua pengawal itu. Demikian kerasnya, sehingga rasa-rasanya nafasnya telah menjadi sesak. Dengan serta-merta, orang itu meloncat surut. Sehingga dengan demikian kawannya pun telah meloncat pula menjauh. "Apakah kalian merasa belum cukup yakin, bahwa aku akan dapat membunuh kalian jika aku menghendaki?" bertanya Wasi Sambuja. Kedua pengawal itu menggeram. Tetapi mereka tidak segera menyerang. Bahkan keraguan-raguan mulai nampak di wajah mereka. "Aku memberi kesempatan terakhir," berkata Wasi Sambuja, "kalian tinggalkan tempat ini, atau aku akan benar-benar membunuh kalian sebagaimana benar-benar akan kalian lakukan atasku. Jika kalian tetap berkeras untuk bertempur, maka aku akan kehilangan pertimbangan untuk memaafkan kalian." Kedua orang itu harus benar-benar mempergunakan nalar mereka. Mereka tidak dapat sekedar menuruti perasaan dan barangkali sekedar harga diri. Agaknya nyawa mereka lebih berharga dari sekedar harga diri saja. Karena itu, maka keduanya tidak segera dapat menjawab. "Cepat. Ambil keputusan. Pergi dari tempat ini dan selanjutnya tidak mengikuti aku lagi, atau kalian akan mati di padang perdu ini," geram orang itu. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Perasaan sakit di tubuh mereka telah mempertegas sikap mereka. Dengan isyarat salah seorang dari keduanya itu pun mengangguk kecil sehingga dengan demikian, maka kedua orang itu pun telah melangkah surut. "Jika kalian mengambil keputusan untuk menarik diri, lakukanlah. Salamku kepada Pangeran Indrasunu. Katakan kepadanya, bahwa langkah yang diambilnya adalah langkah yang salah sama sekali," berkata orang tua itu. Kedua orang itu pun melangkah semakin jauh. Mereka tidak lagi menghiraukan harga diri mereka. Agaknya keduanya masih belum ingin mati. Beberapa langkah kemudian, keduanya telah dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu langsung menuju ke kuda mereka. Dengan tergesa-gesa pula mereka pun melepas kuda mereka dan segera keduanya berloncatan naik ke punggung kuda masing-masing. "Barangkali satu penyelesaian yang paling baik," berkata orang tua itu, "kembalilah ke pangeranmu itu." Kedua orang pengawal itu pun segera menarik kekang kudanya. Ketika kaki mereka menyentuh perut kuda masing-masing, maka kuda itu pun segera berlari meninggalkan hutan perdu itu. Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak ingin membunuh kedua orang yang tidak banyak mengerti tentang tingkah laku Pangeran Indrasunu itu. Karena itu, maka keduanya pun telah diberinya kesempatan untuk kembali menghadap Pangeran Indrasunu. "Jika keduanya dihukum karenanya, maka itu bukan salahku," berkata Wasi Sambuja, "adalah hakku untuk mempertahankan agar aku tidak mati terlalu cepat." Demikianlah, ketika kedua pengawal itu sudah tidak nampak lagi, Wasi Sambuja pun segera mengambil kudanya. Ia pun segera melanjutkan perjalanannya, kembali ke tempat persembunyian Aku Swelatama untuk melaporkan hasil perjalanannya. Pangeran Indrasunu sudah tidak dapat diajak berbicara lagi. "Pangeran," berkata Wasi Sambuja, "aku sudah berusaha dengan cara apapun juga. Tetapi hatinya sudah mengeras seperti batu. Ia merasa sangat kecewa atas kegagalannya mengambil seorang gadis cantik dari rumah seorang yang bernama Mahendra, kemudian gagal dalam sayembara tanding melawan anak muda yang bernama Mahisa Bungalan.
Sementara aku sendiri gagal memperbaiki kekalahan itu, karena aku harus berhadapan dengan seorang yang bernama Witantra, seorang yang pernah berada di Kediri sebagai seorang senopati agung yang mewakili kekuasaan Singasari di Kediri. Aku Suelatama itu pun mengangguk-angguk. Ternyata bahwa yang dihadapinya bukannya masalah yang dapat dengan mudah dipecahkannya. Ia harus berpikir dengan sungguh-sungguh. Apakah yang harus dilakukannya menghadapi kekuatan Pangeran Indrasunu? Pangeran yang dicengkam oleh kekecewaan pribadi itu telah berhasil mengobarkan api di hati beberapa orang saudara dan para guru mereka, sehingga api benar-benar telah menyala, seolah-olah api itu akan dapat menjadi api pencuci kepincangan yang terdapat di Kediri dan Singasari. Wasi Sambuja, berkata Pangeran Suelatama, nampaknya masalah yang aku hadapi memang tidak terlalu mudah. Aku tidak akan dapat menarik dengan segera pasukanku yang menghadapi kekuatan para perampok di perbatasan. Meskipun sudah aku perintahkan agar mereka mempercepat tugas mereka, dengan tidak menunggu lagi, tetapi mereka harus langsung memasuki sarang para penjahat itu, namun sewaktu-waktu aku akan dapat menghadapi kesulitan yang sungguh-sungguh jika pangeran-pangeran muda itu menemukan tempat persembunyianku. Memang tidak ada jalan lain Pangeran, berkata Wasi Sambuja, agaknya pasukan Kediri, atau Singasari memang diperlukan. Pangeran Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata, bagaimana jika kau hubungi saja lawan Pangeran Indrasunu itu? Mungkin menghadapkan Pangeran Indrasunu dengan orang itu, akan mempunyai pengaruh yang dapat menyentuh hatinya. Tetapi apa arti ia seorang diri, berkata Wasi Sambuja. Pangeran Suelatama mengangguk-angguk. Katanya, iya, apa artinya ia seorang diri? Kecuali jika ia dapat datang dengan sepasukan prajurit Singasari. Meskipun tidak dengan dalih resmi sebagaimana yang terjadi. Dengan demikian, maka pasukan kecil itu belum berarti memerangi sebuah pemberontakan. Mungkin pangeran dapat minta bantuannya untuk memerangi kejahatan, berkata Wasi Sambuja. Antarkan aku menjumpai salah seorang dari mereka, berkata Pangeran Suelatama, aku ingin menyelesaikan persoalan ini, tetapi tidak dengan semata-mata menjerumuskan adik-adikku itu ke dalam satu hukuman sebagai pengkhianat. Aku masih berusaha untuk menyelamatkan mereka, lahir dan batinnya. Namun aku juga tidak ingin menjadi korban dari kebodohan mereka itu. Wasi Sambuja sama sekali tidak berkeberatan untuk mengantarkan aku Suelatama ke Singasari. Namun yang akan ditemuinya pertama-tama adalah Pangeran Wirapaksi. Aku sependapat, berkata Pangeran Suelatama, aku akan berbicara dengan Kakang Mas Wirapaksi. Demikianlah. Maka aku Suelatama telah pergi ke Singasari diantar oleh Wasi Sambuja untuk menemui Pangeran Wirapaksi. Sebagaimana telah terjadi, Pangeran Wirapaksi termasuk salah seorang yang memiliki kebijaksanaan, meskipun persoalannya menyangkut adik iparnya. Kedatangan Pangeran Suelatama di Singasari sangat mengejutkan Pangeran Wirapaksi. Karena itu, maka ia pun segera ingin mengetahui, apakah keperluan aku Suelatama yang datang bersama Wasi Sambuja. Kedatanganku ada hubungannya dengan Adimas Pangeran Indrasunu, berkata Pangeran Suelatama. Pangeran Wirapaksi mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah Adimas Pangeran Indrasunu mengatakan apa yang pernah terjadi di Singasari? Pangeran Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ia telah melakukan satu kesalahan yang besar. Pangeran Wirapaksi termangu-mangu sejenak. Ia menyangka bahwa Pangeran Suelatama datang bersama Wasi Sambuja untuk menyatakan keberatannya atas sikapnya terhadap Pangeran Indrasunu. Namun ternyata Pangeran Suelatama itu telah menceritakan apa yang telah terjadi, justru bertentangan dengan dugaan Pangeran Wirapaksi. Pangeran Wirapaksi itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ia dengan demikian kawannya pun telah meloncat pula menjauh. Dengan nada datar ia berkata, agaknya Pangeran Indrasunu telah terlalu jauh tersesat. Apakah Adimas Suelatama sudah melaporkan hal ini kepada para pemimpin di Kediri? Pangeran Suelatama menggeleng. Jawabnya, aku masih berusaha melindungi nama baik keempat pangeran muda itu. Jika aku melaporkan hal ini kepada para pemimpin di Kediri dan apalagi Singasari, maka keempat pangeran itu akan dapat ditindak sebagai pemberontak. Bukankah dengan demikian hari depan keempat orang anak-anak muda itu akan tertutup? Tetapi apa yang telah mereka lakukan benar-benar telah merupakan satu pemberontakan, desis Pangeran Wirapaksi. Kakang Mas benar.
Tetapi aku masih berusaha dengan cara lain, jawab Pangeran Suelatama yang juga menceritakan kesulitannya karena pasukannya sedang menghadapi para penjahat di daerah perbatasan. Aku mengerti, jawab Pangeran Wirapaksi, jika pasukan itu tergesa-gesa ditarik, maka rakyat di daerah itu akan mengalami bencana. Penjahat-penjahat itu akan melepaskan dendamnya kepada mereka dan lebih dari nada itu, semua kekayaan yang ada tentu akan dirampasnya sampai kering. Pangeran Wirapaksi berhenti sejenak, lalu, memang sebaiknya mereka harus tetap di tempatnya. Benar Kakang Mas, jawab Pangeran Suelatama, namun dengan demikian aku tidak dapat mengatasi kesulitanku menghadapi keempat anak-anak muda yang tersesat jalan itu, tanpa menyeret mereka ke dalam tuduhan sebagai seorang pengkhianat. Pangeran Wirapaksi mengangguk-angguk. Kemudian katanya, jadi apakah maksud Adimas datang ke Singasari jika Adimas tidak mau melaporkan hal ini kepada para pemimpin pemerintahan yang akan menunjuk beberapa orang senapati untuk bertindak? Aku memang tidak ingin melaporkan, berkata aku Suelatama, tetapi aku ingin berbicara dengan orang yang telah memenangkan sayembara tanding melawan Pangeran Indrasunu. Jika ia mendengar nama itu, mungkin jiwanya akan terpengaruh. Namun sudah barang tentu, di samping orang itu, aku pun memerlukan kekuatan untuk merebut kembali kota Pakuan Kabanaran yang telah diduduki Adimas Pangeran Indrasunu. Tetapi sekali lagi, yang tidak akan menyeretnya sebagai seorang pengkhianat. Permintaanmu sangat sulit, jawab Pangeran Wirapaksi, tetapi baiklah. Aku akan berusaha. Aku akan mengirimkan sebagian dari pengawal-pengawalku yang tidak banyak jumlahnya. Kemudian Paman Mahisa Agni akan dapat mempergunakan pengaruhnya untuk mengirimkan sepasukan kecil prajurit dengan dalih yang mapan. Mungkin untuk menumpas kejahatan yang tersebar di Pakuan Kabanaran. Tetapi mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa aku tidak pergi ke Kediri, berkata Pangeran Suelatama, apakah aku dapat berbohong, bahwa pasukan pengawal di Kediri sedang mengalami kesulitan yang sama menghadapi para penjahat yang pada masa terakhir berkembang dengan pesat. Pangeran Wirapaksi tersenyum. Katanya, baiklah. Tetapi aku kira Paman Mahisa Agni tidak akan bertanya terlalu banyak. Bahkan mungkin kepadanya aku dapat berterus terang apa yang telah terjadi. Apakah ia dapat mengerti? Bertanya Pangeran Suelatama. Ia akan dapat mengerti, jawab Pangeran Wirapaksi. Dengan demikian maka Pangeran Suelatama itu pun telah dibawa menghadap Mahisa Agni bersama Wasi Sambuja. Namun Pangeran Wirapaksi sudah berpesan agar mereka tidak mengatakan hal itu kepada istrinya, kakak perempuan Pangeran Indrasunu. Ternyata tanggap Mahisa Agni seperti yang diharapkan. Ia dapat mengerti sepenuhnya. Karena itu, maka tidak ada kesulitan bagi Pangeran Suelatama untuk mendapatkan sepasukan prajurit Singasari yang justru dipimpin seorang magang yang akan dicalonkan sebagai seorang senopati muda. Satu pendadaran bagi Mahisa Bungalan, berkata Mahisa Agni. Demikianlah, maka sepasukan kecil prajurit Singasari, dipimpin oleh Mahisa Bungalan telah berbenah diri untuk pergi ke Pakuan Kabanaran. Bersama mereka adalah Mahisa Agni sendiri, Witantra dan Pangeran Wirapaksi yang membawa sebagian pengawal pribadinya. Dalam kegelisahan maka Pangeran Suelatama mengharap agar ia dapat secepatnya kembali, agar ia dapat berada di antara pasukannya yang tersisih itu. Kami pun dapat segera berangkat, berkata Mahisa Agni, tetapi sudah tentu bahwa pasukan kami dalam keseluruhan tidak akan dapat secepat mereka yang berkuda. Pasukan yang akan berangkat tidak dapat seluruhnya berkuda. Aku akan menunggu kedatangan pasukan dari Singasari, jawab Pangeran Suelatama, mudah-mudahan Adimas Pangeran Indrasunu tidak segera mengetahui tempat persembunyian kami, sehingga pada saatnya pasukan Singasari datang, kami masih tetap berada di tempat kami. Jika terjadi satu perubahan, aku mohon kalian dapat memberitahukan kepada kami, berkata Mahisa Bungalan, bersama pangeran akan ikut serta sekelompok pasukan berkuda. Mereka akan dapat pangeran pergunakan sebagai penghubung. Kami akan menempuh jalan yang akan pangeran lalui. Jika terjadi perubahan keadaan, maka penghubung itu akan dapat menyongsong perjalanan kami. Demikianlah. Maka Pangeran Suelatama telah mendahului pasukan Singasari bersama beberapa orang prajurit berkuda dari Singasari. Sementara itu Wasi Sambuja akan berada di antara pasukan kecil itu. Ia akan dapat menunjukkan jalan dan tempat, di mana Pangeran Suelatama bersembunyi dengan sisa pasukannya yang tidak terlalu kuat. Ketika Pangeran Suelatama sampai di tempat persembunyiannya, maka keadaannya masih belum berubah.
Namun para pengawalnya mulai memperingatkan bahwa persediaan makanan akan menjadi semakin tipis di hari-hari mendatang. Jika keadaan tidak segera dapat diatasi, maka kemungkinan kita akan kehabisan persediaan makanan, lapor seorang petugas. Pangeran Suelatama mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita akan dapat kembali ke kota Pakuan kita. Berapa hari lagi kita akan menunggu? Bertanya seorang senopati. 2 hari lagi pasukan Singasari itu akan datang, jawab Pangeran Suelatama, 2 hari 1 malam. Mereka datang tidak untuk menumpas pemberontakan. Tetapi mereka akan berusaha mengusir para penjahat yang telah berani mengganggu ketenangan Pakuan Kabanaran. Para senopati itu pun mengerti bahwa Pangeran Suelatama masih belum sanggup menyebut adik-adiknya itu sebagai pemberontak yang harus dibinasakan sebagai pengkhianat. 2 hari adalah waktu yang terasa terlalu panjang. Namun pada hari pertama menjelang kedatangan pasukan Singasari, pasukan dari Parang Pendiangan telah datang lebih dahulu. Senopati yang memimpin pasukan itu dengan serta-merta menghadap Aku Suelatama dan mohon diperintahkan untuk merebut kembali kota Pakuan Kabanaran. Kami sanggup melakukannya, sang Aku, senopati itu menjelaskan. Tetapi Aku Suelatama menggeleng. Katanya, kau belum melihat kekuatan mereka. Memang sangat mengejutkan. Menurut perhitungan kami, kalian tidak akan sanggup merebut kembali meskipun kalian akan membawa pasukan yang tersisa di sini. Pasukan di daerah perbatasan masih belum dapat meninggalkan tugas mereka, demikian pula pasukan yang berada di sekitar Kedung Sertu. Senopati itu menjadi kecewa. Namun ia masih bertanya, apakah kekuatan mereka demikian besarnya? Ya, kekuatan mereka cukup besar. Apalagi mereka kini sempat membujuk anak-anak muda dengan janji yang manis dan dengan pemberian yang dapat menyenangkan hati mereka, sehingga mereka bersedia untuk memperkuat pasukan Pangeran Indrasunu dan Resi Damar Pamali. Resi Damar Pamali, ulang senopati itu. Ya. Kau dapat membayangkan kemampuan Resi Damar Pamali dan 2 orang pemimpin padepokan lainnya. Sementara itu, 4 orang pangeran telah menyediakan biaya untuk tingkah laku mereka yang membosankan itu. Jadi, apakah kita hanya akan menunggu? Bertanya senopati itu. Tidak. Aku sudah mendapat persetujuan dari senopati di Singasari. Tetapi mereka akan datang bukan untuk membinasakan sebuah pemberontakan. Aku masih berusaha menjaga nama baik ke-4 pangeran yang masih muda itu. Pasukan Singasari datang untuk membersihkan Pakuan ini dari tindak kejahatan. Tetapi bukankah dengan demikian, seolah-olah Pakuan ini tidak dapat mengatasi kesulitannya sendiri, bertanya senopati itu. Sebenarnya lah aku dalam kesulitan. Aku tidak sampai hati menarik pasukanku yang berada di daerah yang rakyatnya terancam langsung oleh kejahatan itu, jawab aku, karena itu, aku mohon sepasukan kecil prajurit Singasari dan sekelompok kecil pula pasukan pengawal Kakang Mas Wirapaksi. Selanjutnya bersama dengan kalian, mereka akan merebut kembali kota Pakuan yang kini diduduki oleh Pangeran Indrasunu dan saudara-saudaranya. Senopati itu mengangguk-angguk. Tetapi menunggu sampai keesokan harinya adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Namun kehadiran mereka membuat aku menjadi semakin tenang. Jika Pangeran Indrasunu mengetahui persembunyian mereka, maka dengan kekuatan yang ada, pasukan aku tidak akan dengan mudah dibinasakan. Meskipun dengan pasukan yang ada itu, mereka masih belum mungkin untuk merebut kota kembali. Betapapun mereka menahan diri, namun akhirnya pasukan yang mereka tunggu itu pun datang. Pasukan itu memang tidak begitu besar, dipimpin oleh Mahisa Bungalan, yang di dalamnya terdapat Mahisa Agni dan Witantra. Sementara itu pasukan lain yang lebih kecil lagi, dipimpin oleh Pangeran Wirapaksi sendiri berada pula bersama dengan pasukan Singasari itu. Pasukan kami memang tidak terlalu besar, berkata Mahisa Bungalan ketika ia menghadap Pangeran Suelatama, tetapi kami berharap bahwa kami akan dapat membantu. Terima kasih, jawab Pangeran Suelatama, meskipun pasukan itu tidak terlalu besar, tetapi kami mengerti nilai kemampuan pasukan itu. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, tidak terlalu baik. Tetapi aku akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya sehingga segalanya akan cepat berakhir. Demikianlah maka Mahisa Bungalan pun kemudian mengadakan pembicaraan-pembicaraan khusus dengan Aku Suelatama dan para pemimpin dari Pakuan Kabanaran, di antaranya senopati yang memimpin pasukan Pakuan itu ke Padang Pandiangan. Apakah kita akan memasuki kota itu besok? Bertanya senopati yang tidak sabar lagi itu.
Segalanya terserah kepada aku, jawab Mahisa Bungalan, aku kurang menguasai medan, sehingga aku memerlukan banyak keterangan dan petunjuk sehingga pasukanku akan dapat menempatkan diri sebaik-baiknya. Kami pun memerlukan waktu untuk mengenal siapakah kawan-kawan kami di dalam pertempuran yang bakal terjadi, agar pada saat-saat yang gawat tidak akan terjadi salah paham. Baiklah, berkata aku, kita akan menentukan segalanya. Kita akan menunjukkan siapakah yang akan berada di pasukan ini dengan ciri-ciri yang dapat segera dikenal. Dengan demikian, maka kita akan dengan rancak merebut kembali daerah yang sudah diduduki oleh Pangeran Indrasunu, berkata Mahisa Bungalan. Karena itulah, maka mereka tidak segera dapat menuju ke medan pada hari berikutnya. Pangeran Suelatama masih harus mempersiapkan pasukannya sebaik-baiknya untuk saling mengenal dengan pasukan yang datang dari Singasari dengan ciri-ciri yang tidak akan dapat menimbulkan salah paham. Mereka pun telah memperkenalkan cara yang akan mereka pergunakan bagi masing-masing bagian dari pasukan itu dan gelar yang akan mereka pilih. Akhirnya Pangeran Suelatama telah menentukan bahwa mereka akan mempergunakan gelar yang melebar apabila mereka mendekati kota. Mereka akan berusaha memancing pertempuran di luar kota, agar tidak terlalu banyak menimbulkan kerusakan. Gelar Cakrabyuha, berkata Pangeran Suelatama, aku sendiri akan berada di pusat gelar. Dan aku berharap bahwa para senopati dari pasukan Singasari pun akan berada bersamaku. Terutama Mahisa Bungalan dan Wasi Sambuja. Mahisa Bungalan mengangguk sambil menjawab, baiklah Pangeran. Aku akan berada bersama Pangeran. Aku berharap dapat bertemu dengan Pangeran Indrasunu. Baik. Sementara itu, aku berharap bahwa Wasi Sambuja akan dapat menahan pemimpin padepokan yang nampaknya telah dibekali dengan ketidakpuasan sejak ia sebelum mengasingkan diri. Resi Damar Penali. Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah Pangeran. Aku akan menemui orang tua yang hatinya patah itu. Aku akan berusaha untuk mencegahnya berbuat terlalu banyak. Mudah-mudahan aku dapat menemuinya di medan. Sementara itu, Pangeran Suelatama telah menunjuk Mahisa Agni dan Witantra untuk berada di sayap pasukannya. Sementara itu ia berharap agar pasukan Pangeran Wirapaksi dapat berada di induk pasukan bersama sebagian dari pasukan pengawal aku sendiri. Pasukan terpilih yang tidak terpisah daripadanya. Sedangkan pasukannya yang lain telah dibagi di kedua sayap, sebagaimana pasukan Singasari yang terbagi pula. 2 orang senopati telah mendapat perintah dari aku untuk berada bersama Mahisa Agni dan Witantra masing-masing di sayap kiri dan kanan. Demikianlah ketika gambaran gelar itu sudah siap dan mantap, maka bersiaplah pasukan aku Suelatama untuk merebut kembali kota Pakuan yang telah berada di tangan Pangeran Indrasunu bersama 3 orang pangeran yang lain dibantu oleh Resi Damar Pamali. Namun sekali lagi Pangeran Suelatama mengharap, agar pasukan Singasari tidak menganggap pangeran-pangeran muda itu sebagai pemberontak. Mereka masih dapat diarahkan sesuai dengan umur mereka yang masih muda. Baru pada hari berikutnya, maka pasukan aku Suelatama itu mulai bergerak. Dengan sengaja aku telah memerintahkan sepasukan kecil mendahului pasukan induknya, agar dengan demikian, petugas sandi yang melihat kedatangan pasukan itu, akan memberikan laporan dan memancing pasukan lawan untuk menyongsong pasukannya di luar kota. Ternyata bahwa usaha aku itu berhasil. Beberapa orang pengawas melihat sepasukan kecil menelusuri jalan setapak menuju ke gerbang kota. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa laporan pun segera sampai kepada para petugas di pintu gerbang. Sejenak kemudian, maka telah terdengar isyarat yang mengumandang di seluruh kota. Isyarat itu memang telah mengejutkan Pangeran Indrasunu dan ketiga saudaranya. Bahkan Resi Damar Pamali menjadi ragu-ragu, apakah isyarat itu benar sebagaimana didengarnya. Namun akhirnya telah datang menghadap seorang petugas sandi yang melaporkan bahwa pasukan aku Suelatama telah mendekati gerbang kota. Pangeran Indrasunu yang kurang mempercayainya itu pun segera bertanya, apakah pasukan itu cukup kuat untuk melawan pasukan kita? Petugas itu menggeleng. Katanya, menurut laporan, pasukan itu tidak terlalu kuat. Bahkan terlalu kecil. Tetapi apakah pasukan itu sudah merupakan pasukan dalam keseluruhan, atau sekedar sebagian dari pasukan yang lebih besar, masih belum diketahui. Resi Damar Pamali pun kemudian berkata, kita jangan terjebak. Mungkin pasukan itu nampaknya adalah pasukan yang tidak terlalu kuat. Namun apabila kita menyongsong dengan kekuatan seimbang mereka akan menjebak kita. Jadi apakah yang sebaiknya kita lakukan? Bertanya Pangeran Indrasunu.
Kita siapkan pasukan untuk menahan mereka, namun pasukan yang kuat pun harus dipersiapkan pula, jawab Resi Damar Pamali. Dengan demikian maka para pemimpin laskar yang telah menduduki Kabanaran itu pun segera mempersiapkan pasukan masing-masing. Sebagian dari mereka harus lebih dahulu keluar pintu gerbang kota untuk menahan pasukan yang telah menyerang. Ternyata bahwa pasukan Pangeran Suelatama itu tidak langsung mendekati pintu gerbang. Mereka menunggu beberapa ratus tonggak dari batas kota. Sebagaimana diharapkan, maka pasukan Pangeran Indrasunu pun telah keluar dari kota. Ternyata bahwa yang menyongsong pasukan kecil itu hanya pasukan yang seimbang dengan kekuatan yang datang. Mereka memang sombong, berkata Senopati yang memimpin pasukan kecil itu. Tetapi kita harus berhati-hati, jawab Senopati pembantunya, mungkin di belakang pasukan itu telah disiapkan pasukan yang lebih besar. Namun untuk itu diperlukan waktu, sehingga untuk sementara mereka mengirimkan pasukan yang dapat mereka siapkan dalam sekejap dengan imbangan kekuatan yang tidak terpaut banyak. Baru kemudian yang lain akan datang dan menumpas kita. Senopati yang memimpin pasukan kecil itu mengangguk-angguk. Namun tugas mereka adalah memancing pertempuran di luar kota. Karena itu, maka setelah pertempuran terjadi, maka kekuatan induk pasukan Aku Suelatama itu pun akan segera datang. Demikianlah, maka pasukan kecil itu pun segera terlibat dalam pertempuran. Pasukan Pangeran Suelatama adalah pasukan pengawal yang terlatih, sehingga dalam banyak hal nampak mereka memiliki kelebihan dari lawan-lawannya. Meskipun demikian bukan berarti bahwa pasukan yang keluar dari gerbang kota itu tidak memiliki orang-orang yang berilmu tinggi. Beberapa orang ternyata mampu membuat para pengawal menjadi kebingungan, sehingga mereka harus berpasangan menghadapinya. Seorang putut ternyata telah mengacaukan beberapa orang pengawal di dalam pasukan Pangeran Suelatama. Sehingga dengan demikian, maka senopati pasukan kecil itu harus mengambil langkah khusus untuk menghadapinya. Dalam pada itu, pasukan Pangeran Suelatama dalam gelar Cakra Biuha telah mendekati arena. Seorang penghubung telah melaporkan bahwa pasukan kecil yang memancing pasukan lawan keluar dari gerbang kota telah terlibat dalam pertempuran. Tetapi lawan mereka pun tidak terlalu banyak, sehingga kedua pasukan itu pun nampaknya seimbang. Karena itu, maka Pangeran Suelatama merasa perlu untuk mengejutkan lawannya. Beberapa orang pengawal telah diminta untuk membunyikan sangkakala. Dengan demikian, maka kedatangan induk pasukan Pangeran Suelatama itu akan mempunyai pengaruh yang besar pada ketahanan perasaan lawan. Suara sangkakala itu benar-benar telah mempengaruhi perasaan pasukan Pangeran Indrasunu. Rasa-rasanya bulu-bulu mereka telah meremang. Seakan-akan sudah terbayang kedatangan satu pasukan yang sangat besar. Karena itu, maka dua orang penghubung dengan tergesa-gesa telah memasuki gerbang kota dan melaporkan bahwa pasukan yang lebih besar telah datang. Ternyata Resi Damar Pamali pun sudah siap. Dengan kekuatan yang besar, ia memimpin pasukannya keluar dari gerbang kota. Apakah lawan yang datang telah memasang gelar? Bertanya Resi Damar Pamali. Nampaknya mereda menebar, jawab penghubung itu. Kita akan membuat gelar yang serupa untuk mengimbangi mereka. Kita akan membuat gelar yang menebar. Garuda Layang, berkata Resi Damar Pamali. Resi Damar Pamali sendiri akan berada di paruh pasukannya. Atasi kesulitannya sendiri, bertanya senopati itu. Kemudian dua pangeran akan bersamanya sebagai senopati pengapit. Sementara dua orang pangeran yang lain bersama guru mereka akan berada di sayap. Mereka akan memimpin sayap kiri dan sayap kanan. Kita akan melihat, gelar apakah yang mereka pergunakan, berkata Resi Damar Pamali, jika perlu kita akan merubah gelar ini untuk menyesuaikan diri. Demikianlah pasukan itu pun berjalan mendekati arena. Mereka tidak menghiraukan lagi sawah yang sedang ditumbuhi oleh batang padi yang hijau. Mereka maju dalam gelar yang sudah siap untuk bertempur. Kita akan menarik pasukan kecil itu untuk memasuki gelar, berkata Resi Damar Pamali, sayap kiri akan terbuka, dan pasukan itu akan memasuki gelar ini, langsung berada di induk pasukan. Jika ada lawan yang berusaha mengejar, biarlah mereka memasuki pintu sayap itu pula. Kita akan membaurkan gelar ini dengan gelar jurang derawah. Lawan yang memasuki gelar ini, akan terhisap dan hancur berserakan. Pasukan yang ada di dalam gelar harus membinasakan mereka. Para senopati pun mengerti apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, maka mereka pun telah siap dengan tugas masing-masing. Sejenak kemudian telah terdengar tanda dari induk pasukan yang dipimpin oleh Resi Damar Pamali.
Seperti yang telah direncanakan, maka tanda itu telah menarik pasukan kecil yang telah bertempur itu mulai menarik diri. Meskipun mereka terpaksa mengorbankan beberapa orang yang tidak mampu mempertahankan hidup mereka, namun mereka akan melakukan satu gerakan dalam hubungan dengan gelar dalam keseluruhan. Sayap kiri dari gelar yang dipimpin oleh Resi Damar Pamali itu telah terbuka, sehingga pasukan kecil yang menarik diri itu langsung menuju ke pintu di sayap yang terbuka itu. Bukan main, desis Senopati yang memimpin pasukan kecil yang mendahului pasukan Aku Swelatama ternyata mereka memiliki kemampuan yang tinggi. Gelar itu dapat dilakukan dengan hampir sempurna. Mereka dapat menarik pasukan kecil yang telah dilontarkan lebih dahulu, dan kemudian menyatu dalam gelar yang besar. Tetapi Senopati itu pun tidak terlalu bodoh untuk mengejarnya dan membenturkan diri dengan kekuatan yang tidak imbang. Bahkan pasukan kecil itu pun segera menghindarkan diri pula dan membenamkan diri ke dalam satu gelar yang meluas, yang dipimpin langsung oleh Aku Swelatama. Dengan demikian maka dua gelar yang kuat itu pun telah saling mendekati Resi Damar Pamali dan para pangeran itu pun terkejut ketika mereka melihat kekuatan Pangeran Swelatama. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa Pangeran Swelatama sempat menghimpun kekuatan yang demikian besarnya. Dengan tanda kebesaran Pakuan Kabanaran, Panji-Panji, Rontek, serta Tunggul-Tunggul, dan diiringi oleh Sangkakala, pasukan itu pun maju semakin mendekat. Gila, geram Pangeran Indrasunu, ternyata masih juga banyak orang-orang dungu yang berpihak kepadanya. Jangan cemas, sahut Resi Damar Pamali, Aku Swelatama tentu telah mengumpulkan orang-orang yang tidak berarti dan dipaksanya untuk memasuki tugas keprajuritan. Jika pertempuran ini nanti mulai menyala, akan segera kelihatan bahwa yang ada di hadapan kita hanyalah jumlah. Tetapi mereka sama sekali tidak berkemampuan. Berbeda dengan tanggapan Pangeran Indrasunu dan para senapatinya, maka Pangeran Swelatama telah mengagumi gelar pasukan lawannya. Mereka terlatih dengan baik, berkata Aku Swelatama, ternyata mereka benar-benar telah mempersiapkan diri pada saat mereka melakukan rencana mereka. Justru dengan demikian, maka setiap orang di dalam pasukan Aku Swelatama menjadi berhati-hati menghadapi lawan mereka, karena menilik gelar yang mereka hadapi, maka lawan mereka memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan para prajurit. Demikianlah, beberapa saat kemudian kedua gelar itu saling mendekati. Ternyata bahwa ujung pasukan Pangeran Swelatama dalam gelar Cakra Biuha tidak selebar pasukan Resi Damar Pamali yang mempergunakan gelar Garudang Layang. Karena gelar yang dipergunakan Aku Swelatama memusatkan kekuatannya pada pusat dari induk pasukannya. Kemudian pada tebaran yang merupakan sayap pasukannya akan segera berkisar bila benturan telah terjadi. Gelar Cakra Biuha akan menjadi semacam sebuah lingkaran yang bergigi, yang akan langsung menghantam pusat pertahanan lawan. Karena itu, maka Resi Damar Pamali pun menganggap bahwa gelarnya tidak sesuai dengan gelar lawan yang tidak seperti yang diduganya. Karena itu, maka Resi Damar Pamali segera memberikan isyarat kepada petugas penghubungnya untuk memberikan tanda agar gelar itu dirubah menjadi gelar Sapit Urang. Kita akan menyerang gelar lawan dari 3 jurusan, berkata Resi Damar Pamali, induk pasukan akan menghadapi gelar Cakra Biuha itu. Kemudian sapit kiri akan menyerang dari arah kiri dan sapit kanan akan menyerang dari arah kanan. Sementara itu Aku Swelatama telah menyempurnakan gelarnya. Masih gelar Cakra Biuha. Kedua senopati pengapitnya berada pada ujung-ujung gerigi dekat dengan pusat pimpinan gelar, sementara pada gerigi yang lain Mahisa Agni dan Witantra yang akan menghadapi sayap pasukan lawan yang telah berubah menjadi sapit kanan dan sapit kiri. Sementara gerigi di paling belakang dipimpin oleh kedua orang senopati dari pasukan pengawal Pangeran Swelatama. Dengan demikian maka tebaran gelar Cakra Biuha itu menjadi semakin menyempit, namun semakin padat, dengan 7 ujung gerigi yang siap menghadapi lawan. Namun dalam pada itu, ternyata Pangeran Indrasunu menjadi berdebar-debar. Semakin dekat kedua gelar itu, maka Pangeran Indrasunu pun mulai melihat orang-orang yang berada di pusat gelar lawan. Di antara mereka terdapat 2 orang yang mendebarkan jantungnya selain Pangeran Swelatama sendiri. Ternyata di pusat gelar lawan itu terdapat Mahisa Bungalan dan Wasi Sambuja. Gila, Pangeran Indrasunu itu hampir berteriak. Resi Damar Pamali yang mendengar pengapitnya berkata lantang itu pun berpaling. Ia melihat kecemasan membayang di wajah Pangeran Indrasunu. Kenapa? Bertanya Resi Damar Pamali. Bersambung ke bab 68.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.